Berjumpa lagi bersama saya, Pendeta Christian Siswanto, Pendeta di GKP Jemaat Ujung Berung, dalam Renungan Malam Tengah Pekan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hingga malam hari ini kami boleh merasakan tuntunan dan berkat-Mu sungguh nyata. Kami ada dalam keadaan yang baik. Ini semua adalah oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dapat menjadi kekuatan yang baru bagi kami, terlebih juga memberikan ketenangan dan kedamaian bagi jiwa dan batin kami. Terima kasih ya Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18 demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus menyampaikan tentang hikmat. Hikmat yang dari atas dan hikmat yang dari dunia.
atau yang bersumber dari dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hikmat lahir dari kelemah lembutan. Orang yang berhikmat, dia tidak ada iri hati dalam dirinya. Tidak ada kesombongan. Orang yang berhikmat, dia tidak akan melawan kebenaran. Artinya dia pasti akan berlaku adil. Orang yang berhikmat, dia tidak egois. Dia tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi dia akan melihat kepentingan orang lain jauh di atas kepentingan dirinya sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri, kata Yakobus, dia tidak akan mampu menciptakan kedamaian. Karena di dalam orang yang mementingkan diri sendiri tidak ada kedamaian. Sementara hikmat yang berasal dari Allah itu pendamai. Tidak ada kebencian, tidak ada iri. Hikmat yang berasal dari Allah itu pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Dia tidak akan memihak. Dia akan mengatakan apa yang benar. Hikmat dari Allah tidak melahirkan orang-orang yang munafik. Hikmat dari Allah akan melahirkan orang-orang yang benar. Hikmat dari Allah, dia akan menghadirkan kebenaran. Hikmat yang dari Allah akan menghadirkan kedamaian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Yakobus tentang hikmat dari Allah dan dari dunia, jelas perbedaannya. Hikmat dari Allah menghadirkan kedamaian, ketenangan, sementara hikmat dari dunia akan melahirkan kekacauan, akan melahirkan konflik. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara, di malam hari ini mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah menjadi orang yang berhikmat? Yang tentu hikmat dari Allah, bukan hikmat dari dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari betul bahwa kita belum mampu menunjukkan hikmat yang dari Allah. Oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan untuk dapat memperoleh hikmat dari Allah yang adil dan penuh kasih, yang menghadirkan kedamaian? Jawabannya, Bapak, Ibu dapat mengetik di kolom komen. Bapak, Ibu dapat menyampaikannya dalam kolom komen yang tersedia di bagian bawah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Biarlah Engkau materaikan di dalam hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca tidak berlalu begitu saja. Berikan kemampuan kepada kami untuk memberlakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, pada saat ini
Kami juga berdoa bagi keluarga lepas keluarga. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Untuk relasi yang baik, komunikasi yang baik, untuk kehadiran anak-anak, untuk usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih ya Kristus. Dan bahkan kami juga bersyukur dan berterima kasih. Engkau menjaga dan memelihara kesehatan kami. Ya Tuhan, pada saat ini pun kami berdoa. Jikalau ada di antara kami, ada di dalam pergumulan yang berat, Tuhan tolong anugerahkan kekuatan dan hikmat dari Tuhan, supaya diberikan kemampuan untuk melewati setiap pergumulan dengan baik, tanpa harus menimbulkan konflik, tetapi tetap boleh menghadirkan ketenangan dan kedamaian bagi sesama. Berkati juga ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang di rumah sakit, ataupun sedang dalam tahap pemulihan. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka pun dapat dipulihkan kembali. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di pekan ini. Tuhan tolong kiranya berkati kehidupan mereka di masa yang akan datang. Biarlah dengan bertambahnya usia, juga semakin bertambah dewasa di dalam hati dan pikiran mereka, terlebih juga dewasa di dalam iman. Kami juga saat ini berdoa bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang mencari identitas dan jati diri mereka. Tuhan tolong pimpin mereka, sertai mereka, bukakan jalan mereka, supaya mereka tetap dalam melangkah, mengupayakan berbagai hal yang menjadi tujuan hidupnya, tetap di dalam rancangan Tuhan. Kami pun saat ini ya Kristus ingin berdoa bagi para orang tua kami yang sudah usia lanjut. Tuhan kiranya berikan kepada mereka ketenangan jiwa dan batin mereka, untuk dapat menikmati kehidupan masa tua mereka penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Tuhan, kami pun saat ini ingin berdoa bagi persekutuan kami GKP Jemaat Ujung Berung ini. Kiranya juga Tuhan senantiasa terus memberkati kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami. Terlebih juga dalam situasi yang masih sulit saat ini. Kami belum dapat beribadah di gedung gereja kami oleh karena situasi dan kondisi. Oleh karena itu ya Tuhan, biarkanlah kami tetap terus memiliki semangat yang berkobar-kobar, walaupun kami beribadah secara online. Tidak menyurutkan kesungguhan dan keseriusan kami dalam beribadah. Berkati kami sekalian ya Tuhan, pada jemaat komisi-komisi yang tentu menghadapi persoalan yang sangat berat dalam menghadapi situasi kekinian dalam masa pandemi ini Tuhan, yang menjadi tantangan dalam pelayanan kami. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami juga saat ini ingin menyerahkan sisa hidup kami pada malam hari ini. Dalam peristirahatan kami sepanjang malam, kiranya kasih Tuhan melindungi kami, menyelimuti kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyenyak. Dan besok pagi kami dapat dibangunkan dengan kesehatan dan kesegaran yang baru dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah segala doa dan harapan kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.